Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah jilid 2 dan kita masih di pelajaran yang ke-11. Tapi sebelum kita lanjutkan materi, kita koreksi terlebih dahulu PR di pelajaran sebelumnya. PR-nya dari tamrin ke berapa, Mas? Hah? Dari tamrin 11. Nomor 2 Mas ya. Jadi 81 ya. Di halaman 81. Baik, monggo dibaca terus dijawab. Rafid. Hadzal masa'a. Salah. Kalau dijawab satadhabu salah. Saat habu. Nah, saat habu ilal mustashfa. Paham ya? Kenapa nak katakan salah tadi? Karena pertanyaannya kamu. Kalau jawabannya dengan kamu juga salah. Maka harus saat habu. Jadi ya. Monggo nomor 2 Mas Adri. Ar-risalata ila termasuk huruf apa? Saat tubuh ba'da dhuhri. Oke, Pak Rahmat. Mata taksibu asyarata ya walad Ya waladu. Oke. taksibu asyarata Ba'da qalilin. Insyaallah ba'da qalilin. Tamam. Baik. Monggo Pak Aris. atadhabu ilal Halak. Mana halak? Apa artinya Pak Rahmat halak? Tukang cukur. Halak itu tukang cukur. atadhabu ila halaki ya Hisham. Saat aku ilal halaki ada masalah. Hadzal masa. Oke. Pak Joko. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi. Situ akhi antum. Cetakan anak sayyidi. Ya. Cetakan anak sayyidi. Mahattah mana mahattah? Apa arti mahattah? Halte. Ya, halte apa stasiun? Ya. Halte apa stasiun? Beda soalnya halte dengan stasiun. Ya. Fit, cari stasiun Fit ya. Cari PR stasiun Fit. Sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Taib, sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Ahsan. Taib, Masya Allah. Jadi dengan jawaban antum tadi alhamdulillah paham ya cara penggunaan harful istiqbal sin.
Dan kemarin sudah kita jelaskan dengan adanya sin fi'il mudhari yang awalnya bisa bermakna akan atau sedang, murni jadi bermakna apa? Akan. Ya, murni jadi bermakna akan dengan tambahan huruf sin tersebut. Tapi pelatihan ke-12, monggo Pak Cahyo, jalasa dari ya kata jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Julusan atau julusun. Ya, julusun. Terus yang selanjutnya Pak Egi. Nuzulun. Terus Fit. Rukubun. Terus Sajada yasjudu sujudun. sujudun. Pak Rahmat. Raka'a yarka'u ruku'un. Terus Pak Aris. Qa'ida yas'ada sujudun. Yas'adu itu Yas'adu sujudun. su'udun. Perhatikan di sini. Kemarin kita dikatakan masdarnya ikut wazan fu'ulun ya, dukhulun. Cuman yang butuh kita ingat di sini untuk masdar ya bentuknya itu banyak. Ini ya, masdar itu bentuknya banyak. Ini hanya satu dari sekian banyak. Dan secara kaedah untuk masuk bentuk ini atau bentuk yang lain itu harus dilihat ke kamus. Ya, harus dilihat ke kamus baru bisa kita sebutkan masdarnya. Adapun yang disebutkan di sini hanya salah satu dari bentuk-bentuk masdar. Dan kemarin juga sudah kita sebutkan ketika Mas Adri tanya, masdar itu kata dasar. Ya, kata dasar. Contohnya nazala yanzilu nuzulan. Nazala telah turun, yanzilu sedang atau akan turun, nuzulan turun. Ya, turun. Gitu ya. Taib selanjutnya tamrin ke-13 ini dua ya, menerjemahkan sekalian menunjukkan masdarnya. Tapi untuk kali ini anak akan tanya juga kenapa antum baca seperti itu. Jadi tolong dipersiapkan. Ini ya, ini serangan dadakan ini. Ya, serangan dadakan. Taib, monggo Pak Joko. Hadihil hafilati labani. Taib. Terus Ada lil dukuli badaka lil khuruji. Taib, sebelum diterjemahkan diterjemahkan dulu Pak. Bis ini memiliki dua pintu. Bis ini memiliki dua pintu. Oke. Nah, ini pintu masuk dan itu pintu keluar. Taib. Mana masdarnya? Dukuli wa khuruji. Taib, soal. Tadi jenengan bacanya hafilati. Kenapa jenengan baca hafilati? Badal itu Hadhihi majrur. Kenapa majrur? Karena ada li. Babani. Babani ini bentuk apa ini? Bentuk musanna. Rafa atau nasab atau jer? Rafa. Ya, dia rafa ya. Di sini sebenarnya sudah lewat penjelasan isim musanna di jilid 1 di akhir-akhir pembahasan. Ahsan. Terus Pak Cahyo nomor 2. Mata rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Ila. Ba'da di sini. Ya betul, ba'da ruju'ihi minal haji. Minal haji artinya orang itu meninggal dunia setelah kepulangannya dari haji. Taib. Mana masdarnya? Ruju'ihi itu masdar ya. Tadi jenengan baca ar-rajulu. Kenapa Pak? Kenapa nggak rojula atau rojuli? Kenapa jenengan bacanya ar-rajulu? Enaknya begitu Pak ya? Itu tanda Ustaz. Iya.
Kenapa? Oh, bukan. Fa'il, Ustaz. Fa'il. Fa'il. Kok tahu fa'il dari mana, Pak? Ada sebelumnya ada itu fi'il mata itu. Ada fi'il mata. Ya, ada fi'il mata. Oke. Terus kenapa dibaca ruju'i? Kok nggak ruju'a? Setelah dzaraf, Ustaz. Mana dzarafnya? Ba'da. Masuk ini Pak Egi nih. Masuk Pak Egi, ya, Masya Allah ini. Rezeki itu maksudnya nggak bisa ditolak, Pak. Monggo, Pak. Yadkhulu at-tulabu at-tulabul fasla wa bada dukhuli al-mudarisi bi khamsi daqa'iqa wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Masya Allah. Monggo diartikan. Secara bacaan sudah benar ya. Monggo artinya. Murid-murid masuk sebelum Masuk al-fasl. kelas. Masuk kelas. Sebelum guru apa, Pak? Sebelum guru masuk, terus Dan bi khamsi daqa'iq. 5 menit sebelumnya. Baik, 5 menit sebelumnya. Jadi para santri, para tulab mereka masuk kelas 5 menit, gitu ngartikannya. 5 menit sebelum guru masuk. Ini ya 5 menit sebelum guru masuk. Kalau zaman dulu ada apa nama? Loncengnya. Ting 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 ting. Nah, itu 5 menit sebelum masuk udah masuk duluan. Terus ayo pagi, artinya lagi. Dan keluar Siapa keluar? dan murid-murid keluar Dan mereka keluar. setelah guru mereka keluar. Ya, setelah guru keluar. Masya Allah nih ya. Ini apa namanya ini? Kebiasaannya seperti itu ya, guru dulu baru murid-murid keluar gitu ya. Yang terkadang di zaman sekarang ini mulai hilang. Ya, selesai jam pelajaran langsung semburat semua. Ya, semburat, Masya Allah. Baik, monggo Pak Egi. At-tullabu, kenapa jenengan baca at-tullabu? Fa'il, dari mana? Dari Ya, dakhulu itu fi'il apa, Pak? Taunya fi'il mudhari dari mana jenengan? Adiyaknya. Oh, baik. Al-fasla, kenapa dibaca al-fasla? Sasaran, ahsan. Al-mudarrisi, kenapa dibaca mudarrisi? Ayo susun apa itu? Dukhulil mudarrisi. Mudhaf ilaihi. Tamam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ayo Fit. Masya Allah. Artinya Fit? Sing artikel jo sing tadi Fit. Kalem. Al julus artinya apa? Duduk. Huna di sini. Ma'al maridi dilarang. Kalau sampai kan langsung artikan jadi. Ya, duduk di siapa? Dilarang duduk di sini bersama pasien kan gitu ya. Dilarang duduk di sini sama pasien. Oke, Fit. Tamam. Mana masdarnya? Al-julusu. Itu masdarnya. Oke, Fit. Pertanyaannya Fit, kenapa di situ bacanya al-julusu, Fit? Masdar kan nggak mesti harus apa namanya nih dhammah. Lihat itu tadi, ba'da ruju'i. Kasrah dia, Fit. Kenapa di situ dibaca dhammah? Jangan dijawab dari sono nyesat, nggak boleh. Antum baru tahu alasan kenapa dibaca al-julusu. Ini anak punya rencana seperti ini setelah Mas Adri ngirim kan, set. Wah, cocok ini besok ini dikaji ini. Kenapa harokatnya seperti itu gitu. Tapi ayo Fit, kenapa dibaca al-julusu?
Mas Adri tahu? Ya, asal Entah. Pak, Itu. mudhaf salah. Mudhaf nggak boleh pakai alif lam. Pak Rahmat? apa ini? Apa Pak? Pak. Kalau sudah titik dua, setelah titik dua itu jadi kalimat tersendiri. Mubtada. Ahsan, mubtada, begitu ya. Kalau sudah titik dua itu jadi istilahnya dia berdiri sendiri, kalimat di dalam kalimat, begitu ya. Jadi seakan-akan kan yang dikatakan mudir, yang dikatakan oleh dokter, yaitu maka dibaca al julusu sebagai mubtada. Oke, Fit. Jenengan tadi katakan mubtada, Fit ya. Kalau mubtada itu punya pasangan, Fit. Namanya apa, Fit? Khobar. Mana khobarnya, Fit? Gini, Fit, carinya. Khobar itu P. Khobar itu P. Jadi mana P-nya dalam kalimat itu, Fit? Ahsan, mamnuun khobarnya. Jadi khobar itu nggak mesti nempel sebelahnya mubtada gitu loh. Terkadang bisa terpisah dengan beberapa kalimat. Yang butuh diingat bahwasanya khobar itu pasti P. Sedangnya penyempurna. Ya, penyempurna. Kalau nggak ada khobar, maka jumlahnya nggak akan sempurna. Contohnya al julusuhuna gitu aja. Sempurna nggak? Ya, duduk di sini. Kenapa? Masih ada pertanyaan. Maka tatkala datangkan mamnuun baru sempurna. Oke, lanjut. Mas Adri. As-su'udu ala jabali sahbun wan nuzulu Sok. sahbun Mm-mm. sahbun wan nuzulu Minhu. Terus satu lagi. Sahlun. Masa minhu mandek. Maksud ada belakangnya minhu sahlun. Artinya Mas? Memanjat Mas. Memanjat ke gunung itu sulit. Sing lain manjat sing enak loh Mas. Memanjat gunung itu sulit. Gunung dipanjat Mas ya. Mendaki. Mendaki ya. Jadi begini, kalau untuk mengartikan asal kata sa'ada itu kan memang menaiki, memanjat kan. Cuma dilihat dulu kalau memang itu gunung, ya diartikan yang sesuai, begitu ya. Jadi mendaki, gitu ya. Mendaki ke atas gunung. Atau bisa juga as-su'udu 'alal jabal, naik, gitu ya. Naik Ke atas gunung sulit. Wan nuzulu dan turun. Darinya Apa? gunung sahlun Mudah ya Mas. Turun mudah Mas. Iya kan. Gravitasi. Gitu ya. Masya Allah. Itu Masya Allah ya, gitu ya. Baik. Mana masdarnya Mas? Su'ud sama nuzul. Su'ud sama nuzul. Ya, su'ud sama nuzul. Terus Mas, su'ud kenapa dibaca as-su'udu? Mubtada. Khabarnya mana? Sulit. Khabarnya sulit. Kalau sahlun khabar dari mana? Dari an-nuzul. An-nuzulu. Jadi terkadang dalam satu kalimat itu juga ada dua mubtada khabar yang berdiri sendiri-sendiri. Oke. Mas Haris. Oke, hibbu rukubal khaili. Artinya Mas? Saya suka menunggang kuda. Oke, saya suka menunggang kuda. Mana masdarnya? Rukuba. Baik, kenapa baca rukuba Mas? Kok nggak rukubu? Mudhaf. Mudhaf. Salah Mas, mudhaf. Mudhaf itu bukan kedudukan. Kalau mudhaf itu dia nggak mesti rukubah, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung kondisi.
Maf'ulun bi. Oke. Kemudian uhibbu isim atau fiil? Madhi atau mudhari? Mudhari. Ya, uhibbu itu fiil mudhari yang artinya saya menyukai. Gitu ya. Saya menyukai. Baik, Pak Rahmat. Monggo, Pak. Qala Hamidun ibnihi Yasir. Yasir, terus Pak. Yasir. Saat habu ila suqi ba'da ruju ika minal madrasati. Ahsan, Masya Allah. Bagus. Artinya Pak? Hamid telah berkata kepada anaknya Yasir. Anaknya Yasir. Pada anaknya Yasir. Anaknya. Yasir. Oh gitu. Ya, jadi kalau dalam terjemahan Indonesia kepada anaknya yaitu ya Yasir gitu ya. Terus Saya akan pergi ke pasar setelah kembalinya kamu dari sekolah. Oh, setelah kembalinya kamu dari sekolah. Mana masdarnya, Pak? Rujui. Baik, Pak. Sekarang pertanyaan, Pak. Kenapa kok dibaca Yasirin? Kok nggak Yasirun? Ini alhamdulillah kaidah-kaidah seperti ini sudah lewat semua ini. Jadi harus memang diangetkan dulu biar nggak basi ya. Yasirin, kenapa dibaca Yasirin, Pak? Salah. Ini sudah lewat ini ketika pelajaran ke-10 apa ya? Munada masih salah. Mudhof ilaih keliru. Pelajaran ke-10, di pelajaran ke-10 itu ada contohnya. Dan sudah sempat kita jelaskan itu. Sebagai clue, libnihi Musa gitu. Dapat Pak Rahmat? Di sana itu jawabannya hampir sama dengan jawaban Pak Joko, tapi model yang lain. Tadi Pak Joko kan jawab tentang kalimat al-hafilah, gitu ya. Tapi ini bentuk yang lain. Anda sebutkan di sana ada bentuk yang lain ya seperti ini. Apa Pak Rahmat? Badal, ahsan. Badal ya. Badal dari mana? Libni. Kan dibaca ibni. Ibni kan dibaca kasroh, maka badalnya juga dibaca kasroh Yasirin. Jadi badal yang sudah kita lewati dua, ya. Badal yang setelah apa? Setelah huruf jer, isim isyarah, alif lam, kemudian yang ini. Ini yang durusul, ini tadi pagi durusul lughah atau nahu? Nggak tahu ya. Hah? Oh gitu, udah selesai jadi satu. Oh iya, soalnya Anda lihat pelajaran itu nggak ada di Durusul Lughah itu. Iya, Nggak ada tuh. Nah ya. Insya Allah kita nanti setelah jilid 2 selesai nahu insya Allah. Kalau memang kita setelah nahu setelah ini, insya Allah contoh-contoh itu sudah apa? Sudah banyak. Ya, sudah banyak. Maka enaknya itu kalau pemula benar-benar nol putul. Ya, ini yang Anda dapatkan dari
apa GPT apa? ChatGPT itu, ya. Ketika lihat videonya temen itu, jadi orang ketika belajar bahasa Arab itu dilihat dulu, kalau benar-benar nol putul, ya, dia cuma tahu huruf hijaiyah toh, ya, atau bisa dikatakan nggak ngerti apa itu huruf hijaiyah misalkan, dia pengen belajar bahasa Arab, maka yang pertama harus kenal dulu huruf hijaiyah. Ini caranya, kenal dulu huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah apa? Pembentukan kalimat dari huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah itu kan ada huruf yang berdiri sendiri, nggak bisa sambung depan, nggak bisa belakang. Ada yang bisa nyambung dengan belakang, tapi nggak bisa yang depan. Lah, ketika sudah lulus, baru masuk apa? Di durus lughah. Karena terkadang kalau dia nulis saja belum ngerti, ya mana yang harus nyambung, mana yang nggak nyambung, masuk durus lughah. Contoh PR, mikir itu. Cara nulisnya gimana ini, cara nulisnya bagaimana, Masya Allah. Dan gak disyaratkan orang belajar durus lughah tulisannya harus bagus, nggak ada. Ya, pokoknya bisa nulis. Mana yang butuh nyambung, mana yang nggak bisa nyambung, itu paling nggak sudah diketahui. Tapi alhamdulillah jawabannya antum, Masya Allah bagus semua. Dan ketika ditanya juga, alhamdulillah bisa menjawab, ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan materi kita dari kitab Durusul Lughah. Sekarang kita masuk latihan yang ke-14, halaman 82. Sedangkan PR-nya itu aja sampai 13? Ya. Baik. Ta'ammal al-amtsilah. Perhatikanlah contoh berikut. Al-amtsilah itu jamak ya. Ta'ammal al-amtsilah, perhatikanlah contoh-contoh. Di sini beliau akan mencontohkan dengan 3 contoh. Nanti kita diminta untuk memperhatikan contoh. Kemudian ajib, jawablah. Anil as'ilati, dari pertanyaan-pertanyaan berikut, mustakmilan amma, dengan menggunakan amma. Ditulis amma adalah huruf yang didatangkan. Amma adalah huruf yang didatangkan untuk memperinci sesuatu yang setelahnya. Untuk memperinci 2 perkara atau lebih, begitu aja. Untuk memperinci 2 perkara atau lebih. Biasa diartikan dengan adapun. Biasa diartikan dengan adapun. Sudah? Yang kedua di bawahnya. Yang kedua di bawahnya, kata yang diperinci dengan menggunakan amma, kata yang diperinci dengan menggunakan amma harus didahului dengan huruf fa. Harus didahului dengan huruf fa. Huruf fa ya, yang harokatnya fathah, fa, begitu. Sudah, ini 2 catatan yang butuh diketahui. Jadi amma itu biasanya didatangkan di dalam kalimat Arabiyah untuk memperinci. Ya. Misalkan antum mengatakan saya memiliki banyak saudara.
Adapun kakak tertua saya, gitu ya. Adapun kakak tertua saya, dia tinggal di Jepang. Dan adapun adik-adik saya, ini kan memperinci keluarganya. Adapun adik-adik saya, maka mereka tinggal di desa, misalkan. Lah, itu menggunakan amma untuk memperinci. Misalkan ada orang yang nanya juga, misalkan antum punya buku 5. Ada yang tanya, "Ya akhi, berapa buku-buku ini?" Gitu kan? Berapa buku-buku ini? Antum jawabnya, "Amma hadzal kitab fa." Begitu. Amma hadzal kitab fa. Wa amma hadzal kitab fa. Begitu. Amma kemudian depannya fa nanti. Amma terus fa. Fa-nya nggak boleh dibuang, harus dikasih fa. Seperti kalau orang khutbah, amma ba'du. Lanjutannya amma ba'du. Fa inna, fa inna, nggak ada pernah amma ba'du. Inna asdaqal hadis, nggak ada. Pasti amma ba'du fa inna asdaqal hadis. Pakai fa dia. Cuma di sini Anda nggak bisa sebutkan kenapa harus pakai fa. Pokoknya begitu kaidahnya. Ya, kaidahnya begitu. Karena memang Masya Allah dalam bahasa Arab itu semakin kita masuk, semakin banyak perkara-perkara yang membuat kita sadar banyak yang belum kita pelajari. Gitu ya. Sudah, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, aina taskununa, apa artinya? Di manakah kalian tinggal? Jadi kan banyak orang nih. Di manakah kalian tinggal? Ikhwati yaskununa fi mahajiil jami'ati. Amma ana, gitu loh. Memperinci dia. Amma ana fa. Amma ana. Jadi fa-nya nggak nempel dengan apa? Fa-nya nggak nempel setelah amma begitu, enggak. Amma ana baru fa. Ammal kitab fa, begitu. Amma ana fa askunu ma'a qaribin li. Pak Egi, bisa difahami? Di sini kan dia memperinci. Teman, kalau saudara-saudara saya tinggal di asrama. Sedangkan, gitu ya, bisa diartikan adapun saya, sedangkan saya, bisa. Kalau saya Bisa juga, kan bebas bahasa Indonesia banyak. Intinya artinya memperinci gitu aja. Kalau saya, gitu lah. Contoh yang kedua. Ata'rifu al-ingliziyata wal faransiyata jayyidan ya Hamidu. Ata'rifu, apakah kamu mengetahui al-ingliziyata bahasa Inggris, wal faransiyata bahasa Prancis. Punya jenengan Firansia atau Faransia? Firansia, semua Firansia. Saya biar. Jayyidan, dengan bagus ya Hamidu, wahai Hamid. Jadi pertanyaannya, wahai Hamid, apakah kamu mengetahui bahasa Inggris dan bahasa Perancis dengan bagus? Jawabannya, ammal ingliziyatu fa'arifuha jayyidan. Kalau bahasa Inggris, ya aku tahu bagus, ya fa'arifuha jayyidan, maka aku mengetahuinya dengan bagus. Kalau bahasa Inggris oke lah. Wa ammal faransi, wa ammal firinsiya, ini kan jadi firinsiya jadinya. Ya, wa ammal, kalau yang biasanya anak dengar faransiya. Al faransiya. Maka sini anda tanya, punya tuh Firensi semua, Firensi, Al Firensi, malah bawahnya Firensi ya. Mas Aris, cek ya, mana yang benar Mas ya? Iya, Mas Aris harus dapat PR nih kan ya. Wa ammal faransiyatu fadarastuha, adapun bahasa Prancis, fadarastuha, maka aku sudah mempelajarinya qabla sanawat, beberapa tahun lalu, walakinni, akan tetapi saya nasituha, telah melupakan bahasa tersebut al-ana sekarang. Jadi memang belajar bahasa itu, apapun bahasa kalau nggak pernah dipakai lama-lama ya lupa.
Maka cara yang paling cara yang paling bagus untuk mengingat pelajaran bahasa adalah dipraktekkan. Atau kalau nggak mau dipraktekkan, diajarkan. Misalkan antum pulang, itu kan di rumah, Dek, tak ajari bahasa Arab ini, Dek. Ini tak ajari hadza isim isyarah. Ya, diajarkan. Antum sebutkan kaidah-kaidah yang antum dapatkan, insya Allah lebih lengket. Dan itu mujarrab. Ya, mujarrab. Atau ngajarkan ke anak. Ya, buat halakoh sendiri gitu kan ya. Ke anak. Tapi biasanya Masya Allah, sabarnya ekstra kalau ngajar keluarga sendiri. Ini ya. Sudah, yang ketiga, bikam hadzal kitab wa hadhil majallatu, berapakah harga kitab ini? Bikam itu artinya apa? Berapa harga? Hadzal kitab ini wa hadhil majallatu, dan majalah ini berapa harganya? Ya, majalah ini dan kitab ini berapa harganya? Ini jadi dua ya. Perincian amal kitabu, adapun kitab, fahuwa, maka dia bi asyrati riyalat, 10 real. Ya, 10 real. Enggak usah pakai ribu, 10 real aja. Ya, 10 real. Jadi ya 10 real. 1 real sekarang berapa, Pak? Ada yang ngecek? 4 ribuan ya. 4 ribuan. Anak kecil ngeceknya cuma dolar toh. Kemarin pas ngecek gitu. Pas ada berita gitu karena cek, Masya Allah, dolar hampir tembus 16. Ya. Amal kitab fahuwa bi asyrati riyalatin. Kalau kita hargakan dengan 4.000, jadi 10 real 40.000. Ya, 40.000. Masya Allah, kitabnya 40.000. Karena di Saudi duit yang paling besar berapa? Nominalnya paling besar, kata teman yang pernah tinggal di sana, nominal paling besar 500 real. Satu kertas begitu, 500 real. Itu nominal yang paling besar, 500 real. Kalau di real Yaman paling besar 1.000. Nominal paling besar 1.000 di Yaman. Ya, tapi harga real Yaman Saudi beda. Mahalan Saudi. Gitu ya. Kalau Yaman masih murah. Fahuwa bi asyrati riyalatin wa ammal majallatu, adapun majalahnya fahiya bi thalathati riyalat. 3 real. Sudah 3 real. Makanya kalau pas misalkan antum berangkat umroh atau haji, memang lihat harganya murah-murah. Berapa nih? 10 real aja. 10 kan 10. Kecil bilangannya 10. Ya, dikalkulasi berseket ini. 10. Nah, nggak kerasa ngeluarkan 100 real, nggak kerasa 200 real, nggak kerasa. Ngeluarkan 200-300 real tembus 1 juta sudah itu. Ya, Masya Allah. Dan itu yang kita rasakan dulu ketika di Yaman. Ngetokno 1.000, nggak kerasa 1.000 kok. 1.000. Ternyata seket sudah ini. Ya, dulu masih 1.000 itu sama dengan 50.000 Indonesia. Sudah nih, bisa dipahami Mas Adri penggunaan amma? Baik, coba dicontohkan sekarang, Mas. Siapa ini? Pak Cahyo, nomor 1 Pak. Ainal mustasfa wa aina maktabul bari. Oke, apa mustasfa? Rumah sakit. Di mana rumah sakit dan di mana maktabul bari? Apa Pak itu Pak? Kantor capel. Kantor pos. Kantor pos. Monggo. Cara jawabnya langsung. Amma. Yang pertama apa tadi ditanyakan? Mustasfa. Nah, langsung. Amal mustasfa. Ayo, monggo baca ya. Bingung saya. Amal mustasfa. Baik, perhatikan motor dulu, mau kita tulis. Masih butuh ini. Misalkan kalimatnya gini ya. Misalkan kalimatnya begini. Ya.
Ya, kalimatnya gini Pak Cahya ya. Bikam hadhihi as-sayyarati bikam hadhihi as-sayyarah apalagi wal bait bikam hadhihi as-sayyarati wa hadzal bait. Apa artinya? Berapa harga mobil dan Berapa harga mobil ini? berapa harga rumahnya? Ya, bikam hadhihi sayyaratu wa hadzal bait. Berapa harga mobil ini dan rumah ini? Ya, jawaban yang pertama pakai amma dulu. Langsung munculkan amma. Sudah? Amma langsung diambil yang ditanyakan. Saya. Sudah? Langsung diambil yang ditanyakan. Amma atau pakai ini boleh, satu paket ini juga boleh. Amma hadhihi as-sayyarah. Selesai nih ditanyakan, kasih fa. Fa. Ya. Fa. Sudah nih? Contohnya fa mi'atu riyalatin gitu. Amma hadhihi sayyaratu fami'atu. Ya, fami'atu. Ingat fa nggak memberikan pengaruh kepada kata setelahnya dengan kasroh, nggak, biarkan sebagaimana asal dibaca dhamma. Ya, atau misalkan kalimatnya gini. Ya, kalimatnya tiba-tiba titik kemudian alfu riyalatin. Maka jawabannya gimana tadi? Ambil yang ini. Ya, dikasih apa? Amma hadzal bait. Nah, amma hadzal bait, setelah itu kasih apa? Fa, begitu. Amma hadzal bait fa. Bisa ya? Monggo Pak Cahya. Amanya kalau ditanyakan dua. Ya, amma kalau ditanyakan dua perkara maka adapun ini, maka ini, adapun ini. Yang keduanya pakai wa amma ya. Kalau dua, yang keduanya dikasih wa amma begitu. Kalau satu bisa ketika kalimat seperti contoh yang pertama, Pak. Seperti contoh yang pertama. Saudara-saudara saya tinggal di sini, gitu kan ya. Adapun ini, ya begitu bisa. Kalau contohnya gambarnya seperti itu. Kalau ditanyakan misalkan dia pingin dua perkara yang butuh detail, ya kita pakai amannya dua kali. Dan seringnya di dalam penggunaan amannya dipakai dua kali. Yo, ini soal dewe. Enggak yo. Karena itu. Lapo Pak? Mamanya di depan. Itu itu maksudnya. Lah iya, Pak. Oh, lu bawanya jawabannya. Iya Pak. Sampean membuat sendiri. Oh lapo sampean nggak ada Pak? Kalau sampean tak jawab. Soal baru sih. Lama soal Ustaz. Kalau sampean lapo mikro disiapno Pak. Terima kasih. Tak kira mikir sendiri Ustaz. Makanya pikir. Sampean kurang jauh Pak, ini ngopi nih Pak ini. Baik, monggo Pak. Fa'ammal mustasfa amama dagal masjidi. Oke, ahsan. Amama dzaka al masjidi karena dia badal. Kan amama dzaka setelah amama kan jar majrur apa? Dhorof. Harusnya majrur. Nggak kelihatan dia, yang kelihatan di badalnya, maka dzakal masjidi. Dzaka nama lain dari dzalika. Ahsan, lanjut Pak. Wa amal maktabul baridi qaribun min ada yang hilang. wa amal maktabul baridi
Faqaribun minas suki. Ahsan, faqaribum minas suki. Pak Egi, coba. Amal Mustafa qaribun minas sunduki. Ya Rasul Ya. Wa us. wa Usman Wasman. Nah, yang ditanyakan apanya ini? Ini harus dipastikan dulu. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsman. Yang ditanyakan siapanya? Apa yang ditanyakan ini? Nah, fi ayyi kulliyatin. Kan jelas sudah kuliahnya. Ya. Nah, udah Hamid atau Utsmannya. Amin. Fafi, ya gitu. Fafi. Oke. Oke. Baik, Pak Aris. Nomor 3. Aina dzahaba abuka wa akuka. Baik, hati-hati jawabannya, jangan sampai salah. Yang ditanyakan K, maka jawabannya saya. Kalau bapakmu kan abuka, nek bapakku Abi. ngoten, Pak. Amma abi fa ila Tahu? Nganggu ya. Mustausaf. Mustafa. Ila. Oh, Mustafi. Oke, terus. Wa akhi wa amma akhi fa'ila Soy. Soida. soida layati. Gak ada Pak layati itu. Kalau liyah. Saidaliyah. Ini kalimatnya sudah lewat di belakang. Mustausaf apa ini? Klinik. Kalau Saidaliyah apa? Apotik. Ya, Mustausaf Saidaliyah. Begitu ya? Masya Allah. C. PR. Ditulis bahasa Arabnya. Ana buatkan. Ana tuliskan bahasa Arabnya, antum terjemahkan. Ana tuliskan bahasa Indonesianya, antum terjemahkan ke bahasa Arab. Nah. Di halte manakah? Di halte manakah? Akan turun? Di halte manakah akan turun Hisham dan Yunus? Di halte manakah akan turun Hisham dan Yunus? Tanda tanya. Adapun Hisham maka dia akan turun di halte berikutnya. Sedangkan Yunus maka dia akan turun di halte terakhir. Dah, itu aja, nggak usah banyak-banyak.
di halte terakhir. Terakhir, ta'ammal al-amthilatal atiyah, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Untuk contoh kali ini nggak ada penjelasan tentang kaidah, cuma dari sisi makna saja. Perhatikan ya. Sudah? Di contoh kali ini dia tidak ada kaidah, cuma dari sisi makna. Tolong diperhatikan papan tulis. Ada dua kalimat yang kalau kita artikan secara bahasa Indonesia itu sama, cuman dalam bahasa Arab yang dimaukan berbeda. Yang pertama, kalimat pertama adalah akhi. Apa arti akhi? Saudaraku. Kalimat yang kedua adalah akhun li. Akhun li. Apa arti akhun li? Saudaraku juga kalau kita artikan bahasa Indonesia artinya sama, saudaraku. Akhi saudaraku, akhun li. Akhun kan saudara, li milik saudaraku, kan begitu. Saudaraku. Kalau secara bahasa Indonesia artinya sama, saudaraku. Tapi di dalam bahasa Arab kalimat yang seperti ini ada ada perbedaannya. Kalau yang pertama, ketika kita mengatakan akhi, misalkan hada akhi atau jaa akhi, maka akhinya di sini sudah ma'rifat. Maksudnya orangnya sudah ketahui, oh yang ini, gitu loh. Jaa akhi, telah datang saudaraku. Jadi saudara yang datang tadi itu saudara yang sudah diketahui. Sudah. Kalau yang ini, ya yang di sini masih nakirah. Bukan nakirah ma'rifat, ini cuma sisi makna ya. Kalau nakirah jadi masih apa? Umum, belum jelas yang mana, gitu loh. Misalkan jaa akhun li, telah datang salah satu dari saudaraku. Kan dulu rakeh. Yang mana ini? Ya pokoknya salah satunya datang. Tapi kalau yang ini hadza jaa akhi, telah datang saudaraku. Jadi akhi yang datang itu akhi yang sudah diketahui oleh semua orang yang mana dia. Gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau ini dibuat apa? Masih apa kalau kita Indonesianya? Masih mujmal, masih global gitu. Saudara akhun li masih global. Kalau ini sudah apa? Jelas, begitu ya. Akhun li. Sama seperti ini. Sama seperti sodiki. Apa sodiki artinya? Sodiki, temanku atau sahabatku. Kalau ini sodikun li. Artinya salah seorang temanku. Yang mana? Ya pokoknya lah salah seorang temanku. Misalkan tanya begini, Mas Haris, semalam antum tidur di mana? Ya, semalam antum tidur di mana? Misalkan ya, ana tidur di rumahnya sodiki. Jadi sodiknya yang sudah ma'ruf. Ya sudah ma'ruf. Oh teman yang itu toh, gitu. Kan itu. Tapi kalau Mas Haris bilangnya, oh anta tadi malam tidur di rumahnya sodikun li. Jadi ini bukan jamak, ada lagi nggak tahu siapa orangnya, gitu loh. Itu perbedaan antara akhi atau akhi sodiki dengan akhun li atau sodikun li. Ya, maka bahasa Indonesia kalau terjemahkan sama aja gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada maksud yang dimaukan. Seperti kita lihat percakapan, coba kembali ke belakang lagi. Coba percakapan di awal di awal
pelajaran di halaman 75. Paragraf yang kelima atau 2, 3, 4, 5. Ikhwati yaskununa fi mahajil jami'ah. Saudara-saudaraku tinggal di asrama universitas. Amma ana, adapun saya fa'askunu, maka saya tinggal ma'a qaribin li, bersama salah seorang dari kerabatku. Yang mana? Dia mau kan umum, biar orang nggak ngerti, pokoknya kerabatku lah gitu loh. Ya pokoknya kerabatku. Udah ya. Sama juga seperti apa? Ibni. Apa arti ibni? Anakku. Ibnun li, salah seorang anakku. Jadi anaknya itu dibuat apa masih samar? Yang mana? Gitu loh. Kalau ibni jelas anak yang itu yang dimaukan. Itu perbedaannya antara langsung ibni dengan apa? Tidak. Jadi anda ulangi lagi, jangan pakai ma'rifat lah. Jangan pakai ma'rifat, bahasanya kok agak susah, nanti salah, gagal paham lagi. Pakai bahasa yang ini aja. Kalau akhi itu muayyanun, sudah tertentu. Ya, kalau akhi sudah tertentu. Kalau akhun li ghairu muayyanin, belum tertentu, gitu aja. Kalau nakir ma'rifat kesannya itu kalimatnya nakir ma'rifat, nanti lain pembahasannya lagi. Muayyan, walaupun secara apa sama aja sebenarnya. Muayyan itu sudah tertentu, kalau ghairu muayyan belum tertentu, masih samar. Ya. Masih samar. Misalkan Mas Haris tanya, "Mas, tadi malam sampai ke rumah siapa?" Zaujati misalkan. Jadi sudah jelas, oh istriku, istrinya yang itu gitu loh. Oh enggak, anak di rumah zaujatun li. Zaujatun li. Oh jadi ono mana ini? Nikah lagi boleh, yang penting apa? Harus hati-hati. Ya jangan salah pilih ya. Ta'ammal al-amthilatal atiyah. Ja'a akhi min Makkah. Ja'a akhun li min Makkah. Makna ja'a akhun li adalah ja'a ahadu, telah datang salah seorang dari saudaraku. Siapa saudaranya? Gak ditentukan, pokoknya salah seorang aja. Begitu ya. Itu kalau akhun li. Zahabtu li ziyarati sadiqi. Aku pergi untuk mengunjungi temanku. Temannya sudah tertentu. Kalau dia mengatakan zahabtu li ziyarati sadiqin li, ai maksudnya li ziyarati ahadi, salah seorang asdiqai, temanku. Askunu ma'a qaribi, aku tinggal bersama kerabatku. Askunu ma'a qaribin li ay ma'a ahadi akribai, bersama salah seorang dari saudaraku atau kerabatku. Baik, Mas Adri, mana yang muayyan, mana yang ghairu muayyan, Mas? Pada contoh qaribi dengan qaribin li. Qaribi muayyan, yang ghairu muayyan apa arti muayyan? Sudah tergantung. Sudah jelas. Ya, sudah tertentu, sudah jelas. Kalau ghairu muayyan belum jelas. Alhamdulillah, kita selesai dari pelajaran ke-11. Al-kalimatul jadidah, kosa kata baru. Darasa yadrusu, apa artinya? Belajar. Sakana yaskunu, tinggal. Syakara yaskuru, bersyukur. Nazala yanzilu, turun. Bahatha yabahathu, mencari.
Sa'ida yas'adu, naik. Naik, mendaki, memanjat, masuk ya. Arafa ya'rifu, mengetahui. Mata yamutu, meninggal. Nasi itu saya lupa. Kalau kamu melupakannya, kamu melupa apa jadi? Kalau nasi itu saya, kalau kamu lupa, nasi ta. Kita nasi ta. Kalau kamu melupakannya sesuatu mudzakkar, nasi ta hu. Nasi tahu gitu ya. Kamu melupakannya gitu. Misalkan Anda bilang sama Mas Adri, Mas Adri sudah kerjakan PR belum? Nasi itu Ustaz, saya lupa. Nasi tahu gitu ya. Kamu melupakannya gitu. Jadi nasi tahu itu ada maknanya. Yang nggak ada nasi tempe aja ya. Qaribun, apa qarib? Kerabat. Jadi asal kata qaribun itu bisa bermakna dekat, bisa juga bermakna kerabat. Gitu ya. Qaribun akriba. Kalau akriba itu kerabat. Unwanu jamannya anawin. Unwan artinya apa? Alamat. Bitaqatun jamannya bitaqat. Apa bitaqah? Kartu atau tanda pengenal. Pernah kalau kita belajar tauhid ada namanya hadis bitaqah, gitu ya. Hadis tentang kartu, gitu ya. Mahattatun jamannya mahattatun. Halte. Oke, jalan video. Thawbun jamaknya thiyab. Pakaian atau baju. Risalatun jamaknya rosail. Surat. Halakun jamaknya halakuna. Tukang cukur. Mustawsafun apa tadi mustawsaf? Klinik. Soidaliyah apotik. Aruzun itu jamak dari ruzun. Aruzun nasi atau beras. Qadimun datang. Bedakan qadimun lama. Kalau ya dal setelah dalnya panjang, qadimun itu lama. Kalau qadimun itu datang. Khailun kuda, jamannya khuyul. Dan kemarin itu sempat dapat faedah perbedaan antara khailun, faros, hison. Cuma anak baca berkali-kali anak nggak paham apa maksudnya perbedaannya. Jadi ada sama khailun kuda, farosun juga kuda, hison juga kuda. Nah itu dibedakan dalam sisi penggunaan dia. Kalau kuda untuk perang basyaratnya ini, kalau kuda untuk tunggangan biasa basyaratnya ini. Itu beda-beda. Ya. Tapi intinya kalau bahasa Indonesianya artinya sama. Itu apa? Kuda. Sama seperti kubun, taksun. Artinya apa? Gelas juga sama. Cuman terkadang ada penggunaan di bedanya. Kalau kasun itu yang ada apa? Pegangannya gini. Ya seperti kayak piala model apa? Ya piala begitu kan? Nah, ada gagangnya. Kasun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah kita selesai. Jangan lupa tadi ya PR-nya untuk amma. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalimat